Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel gue dari Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi gue mau ngebahas berita bola AC Milan terbaru, update ada apa aja yang bermunculan di internet. Salah satunya adalah pelatih barunya AC Milan, Paulo Fonseca. Nah itu dulu yang gue mau bahas. Gue mau ngebahas beberapa poin yang bakalan gue sampein. Ada berita apa aja tentang Milan. Yang pertama itu pelatihnya AC Milan, Paulo Fonseca. Pelatih barunya loh ini, yang datang kemarin sih pas diposting sama di akun Instagramnya AC Milan. Jadi gue juga langsung bikin videonya di TikTok, di Facebook, terus di Instagram juga, di berbagai, ya cuman itu doang sih yang gue share. Terus si Paulo Fonseca ini langsung mendatangi pusat latihannya AC Milan di Milanello gitu ya. Terus gue gagal fokusnya tuh sama jersey Paulo Fonseca yang dipakai. Malah asli itu simple tapi keren menurut gue. Aduh, kalau udah bapak-bapak ya pengennya tuh yang simpel-simpel aja, nggak mau tuh yang ada. Aduh, sebenarnya gue jujur ya, waktu jerseynya AC Milan yang keempat tuh 2022 kalau nggak salah ya, itu aduh nggak banget deh. Nah kalau soal jersey ya, apalagi ini jersey latihan ya, malah jadi ngomongin jersey latihan, padahal gue awalnya pengen ngebahas si Paulo Fonseca yang datang. Jadi nanti ini Paulo Fonseca banyak pekerjaannya setelah peninggalan Stefano Pioli, yang katanya juga kabarnya Stefano Pioli diminati sama Al Ittihad, nggak tahu udah deal apa enggak, gantiin Gallardo. Terus Stefano Pioli, Paulo Fonseca ini langsung apa ya namanya, dia tuh pengen langsung tahu. Di hari itu juga datang ke Milan, langsung apa sih namanya tuh, sok asik aja lah ya, karena dia langsung pengen tahu aja gitu gimana sih ngeliatin pelatih baru AC Milan. Yang gue lihat di Instagram yang dipostingnya AC Milan gitu ya, karena ini pelatih ini yang sebelum dia datang dan sebelum dia deal itu 50% ada yang suka dan 50% juga ada yang nggak suka tentang kehadirannya Paulo Fonseca. Karena sejarahnya dia sebelum gabung ke Milan ini, dia kan pernah di Lille gitu, di Lille juga, terus di AS Roma, dan di AS Roma juga B aja. Tapi kedatangan Paulo Fonseca ini, gue fokusnya tuh malah di jersey-nya. Keren tapi simple ya gitu deh. Hebat emang, keren. Terus selain itu juga ya, kabar selanjutnya dari AC Milan itu Francesco Camarda. Nah, Francesco Camarda ini kan dari tim Primaveranya AC Milan, yang sekarang itu ada nama lain, atau AC Milan yang kedua, second account, tim keduanya AC Milan yang main di Serie C, namanya Milan Futuro. Nah, kenapa Milan Futuro ini dilahirkan? Ini gagasan terkuat yang keluar dari ucapannya Ibrahimovic, kalau Milan Futuro itu untuk mengembangkan skill dan mental pemain. Karena antara hubungan Primavera dan tim seniornya AC Milan itu jaraknya jauh banget, susah tembusnya, walaupun tembus juga nggak segampang yang dikira gitu. Banyak beberapa pemain yang jebolan tim Primavera. Yang terakhir itu yang pernah main ya kan, kalau gue malah inget nama Giancarlo Simic. Ini Giancarlo Simic, Francesco Camarda pernah, Kevin Zeroli,
juga ada, cuman dia waktu itu main pertandingannya laga persahabatan lawan AS Roma pernah main. Jadi beberapa pemain yang bakalan ikut di Milan Futuro, salah satunya adalah Francesco Camarda, dan dia pemain permata AC Milan yang harus dijaga karena ini pemain tipikalnya itu di tim level junior, tim Primaveranya itu banyak gol, kalau nggak salah 200-an lebih gol deh dalam beberapa pertandingan doang, gue juga lupa tepatnya. Dan Francesco Camarda gue rasa emang harus dididik gitu, nggak cuman pernah viralnya juga di circle-nya AC Milan, Milanisti, entah itu di Indonesia atau di luar negeri gitu ya, di dunia gitu ya, itu ketika Francesco Camarda itu tak bersalaman sama, berdampingan, samping-sampingan itu sama Van Basten. Wah, bagi gue itu kelihatannya itu kayak dapat magis. Wah, gila. Gue rasa tuh dibisikin sama Van Basten, biar lu harus bisa lebih hebat dari gua gitu katanya. Ya kira-kira gitulah. Ya habis kalau Francesco Camarda nggak dijaga sama AC Milan, bisa-bisa dicomot sama tim-tim lain. Salah satu ini kan Milan Futuro ini, yang dimana Camarda bernaung juga, itu hasil dari terinspirasinya Juventus Next Gen. Ada Juventus Next Gen, kayak kalau di Liga Spanyol kan ada Madrid Castilla, kayak Barca B-nya gitulah. Terus Atalanta juga. Nah, gue pernah baca beritanya itu Juventus Milan Futuro ini terinspirasi sama Juventus Next Gen yang melahirkan pemain-pemain profesional atau top, yang salah satunya sekarang Cambiaso. Apa ya nama lengkapnya? Cambiaso, pemain Juventus yang dibawa ke Euro 2024 kemarin yang kalah lawan Swiss 2-0. Terus selanjutnya berita dari Liga Italia nih. Jadi per hari ini gue bikin video jadwal Liga Italia Serie A 2024-2025 itu secara resmi udah dirilis gitu ya. Berbagai tim udah promosiin jadwal-jadwal mereka masing-masing, yang gue pikir setiap tim, setiap klub itu promosiin jadwalnya itu beda-beda. Ada yang unik-unik gitu. Dan kalau AC Milan kan dengan Milanello-nya itu yang jalan-jalan ke Juve, terus ke Como, ke Parma, ke Torino, ke AC Monza. Begitu juga sama, AC Monza juga mempromosikan secara lain. Juventus juga sama, Inter, Roma dan lain-lain sama. Mereka kayaknya udah udah barengan lah, udah yuk nanti kita posting bareng-bareng untuk mengenai jadwal Liga Italia gitu. Tapi kalau ya semoga aja, gue nggak tahu ya kalau jadwal Liga Italia itu bisa berubah atau enggak. Semakin gue berumur usianya dan lu juga yang nonton, lu pasti bakalan ngeluh kalau Liga Italia itu bukan masalah ngantuk kalau kata gue, karena emang jamnya aja tuh jam capek gitu. Bayangin 1.45 dini hari, kebanyakan. Kapan terakhir kali Liga Italia ya itu mainnya jam sore, jam 7 lah, jam 7 habis isya deh. Coba kapan? Aduh, berapa tahun yang lalu. Sekarang gue nonton Milan, nonton Inter, nonton Juve, Roma, Napoli. Itu aduh ya Allah, gue bilang pantesan orang-orang tuh banyak yang bilang kalau Liga Italia itu liga ngantuk. Bukan masalah liga ngantuk,
karena di jam tersebut orang-orang tuh pada mending istirahat. Udah gitu yang nonton bapak-bapak. Nih gue juga pasti yakin nih, kalau lu yang nonton ini masih Gen Z, ya elah, Gen Z aja ribet banget tuh ngomong. Itu masih kuat aja gitu nontonnya, ya sambil ngobrol, sambil main game, sambil nonton bola, tapi ngobrol, ngerokok, ya masih kuat. Tapi kalau lu udah mau beranjak usianya ke 40 tuh suwe dah. Terus nih ya, kabar dari Joshua Zirkzee yang beberapa hari lalu itu santer banget dikabarkan ke AC Milan, tapi si agennya Joshua Zirkzee ini minta komisi dari hasil penjualannya Joshua Zirkzee sebesar 15 juta euro atau 20 juta euro sekitar segitu. Ini malah menunjukkan kemunduran dari AC Milan, karena yang paling santer Joshua Zirkzee ini justru malah ke Manchester United. Terus gua iseng nih, gabutnya gue pengen tahu ngelihat statistiknya Joshua Zirkzee secara permainan, secara gol. Aduh, bener, biar nggak buang-buang duit ya, walaupun kita tahu nih sebagai Milanisti ya, AC Milan itu butuh striker 9, tahu ya kan. Tapi gue jujur nih, jangan sampai beli Joshua Zirkzee. AC Milan jangan sampai beli Joshua Zirkzee. Aduh, bukan masalah apa-apa nih ya, umur 22 tahun itu masih muda banget, cerah. Dengan cara statistiknya permainannya si Joshua Zirkzee dan dari berapa kali dia main, berapa kali dia cetak gol. Kalau dia mencetak gol berapa kali itu bukan patokan. Gue tuh ngelihat gabutnya gue ini beneran sumpah soal Joshua Zirkzee, yang malah pengennya ke MU. Bukan Joshua Zirkzee bukan mau ke MU, justru MU yang ngotot banget pengen Joshua Zirkzee. Dia mau bayarin si Kia Yopkarian itu, agennya itu, sebesar 20 atau 30 juta euro, malah lebih lagi tuh. AC Milan ngeluarin duit berapa? 40 juta euro buat Bologna, 30 juta euro buat si agen. Total 70 juta euro dengan statistik pemain tersebut. Waduh, nih ya, gue iseng nih, gue lanjutin lagi nih isengnya gue soal ngeliat Joshua Zirkzee ini. Ya ampun. Aduh, jangan deh, coba dialihkan striker lain. Belum ada kepastian atau lirikan lain. Yang paling utama ada beberapa nama. Gue pernah bikin konten namanya Demirovic, terus Memphis Depay juga gue sempat bikin konten cuman nggak jadi. Siapa lagi? Tammy Abraham. Udah jelas-jelas itu murah. Karena udah deh, nggak usah sok-sokan pengen beli pemain mahal tapi duitnya tuh sulit. Walaupun kita tahu AC Milan saat ini dipegang sama orang-orang tuh yang suka, aduh, ya udahlah gitu deh. Selain pemain yang tadi gue sebutin juga ada nih Alvaro Morata. Ini malah lebih murah, udah kualitasnya ada. Dia kapten timnas Spanyol Euro 2024 yang sekarang lolos ke semifinal lawan timnas Prancis. Terus si Alvaro Morata itu kontraknya sampai tahun 2026. Klausul pelepasannya itu cuma 13 juta euro. Lebih murah. Cuman gue belum baca nih, 13 juta euro itu buat Atletico Madrid.
Tapi si agennya tuh minta berapa, gue nggak tahu. Karena gue fokus ke harganya. Tapi Alvaro Morata ini dihubungi langsung sama Mokanda dan Zlatan Ibrahimovicnya langsung. Halo Alvaro Morata, lu bisa nggak ke AC Milan gitu? Iya, semoga aja bisa lah. Ya Spanyol tuh, kaptennya Spanyol nanti lawannya Perancis ya. Euro 2024 tuh Spanyol lawannya Perancis, terus Belanda lawannya Inggris. Nanti di tanggal 10 Juli dan 11 Juli. Yaudahlah, gitu aja lah. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini, ngeliatin video ini dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum.